Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana Haris dengan NIM 444323053 dari Ilmu Perikanan angkatan 2023 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karbohidrat dalam mata kuliah untuk mengerjakan tugas biokimia. Pertama, definisi dari karbohidrat tersebut sendiri, yaitu salah satu dari tiga makronutrien utama yang dibutuhkan tubuh manusia. Selain lemak dan protein, karbohidrat memainkan peran kunci dalam menyediakan energi bagi tubuh, serta berperan dalam fungsi metabolisme yang vital. Dalam artikel ini kita akan membahas karbohidrat secara lebih mendalam, mencakup jenis fungsi, metabolisme, sumber dalam makanan, hingga pengaruhnya terhadap kesehatan. Karbohidrat adalah molekul organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh manusia, terutama untuk otak dan otot selama aktivitas fisik. Secara umum, karbohidrat dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Karbohidrat sederhana dapat diuraikan lagi menjadi beberapa subtype, yaitu karbohidrat sederhana. Yang pertama, yaitu terdiri dari 1 atau 2 unit gula yang disebut monosakarida dan disakarida. Terus karena strukturnya yang sederhana, karbohidrat ini dicerna dengan cepat oleh tubuh dan menyebabkan lonjakan cepat dalam kadar gula darah. Kemudian ada monosakarida. Monosakarida adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dipecah lagi. Contohnya itu adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Bagi sel-sel tubuh, sedangkan fruktosa ditemukan dalam buah-buahan dan galaktosa adalah bagian dari laktosa atau gula susu. Kemudian ada disakarida. Disakarida itu terbentuk dari 2 monosakarida yang bergabung. Contohnya itu ada sukrosa, gabungan dari glukosa dan fruktosa yang biasa dikenal sebagai gula meja laktosa. Kemudian ada gabungan dari glukosa dan galaktosa yang ada dalam susu, dan maltosa, gabungan dari glukosa dengan glukosa yang ditemukan dalam beberapa biji-bijian. Kemudian ada karbohidrat kompleks, yaitu terdiri dari rantai panjang molekul gula yang lebih sulit dicerna, sehingga memberikan energi yang dilepas secara perlahan dan stabil. Karbohidrat ini sering ditemukan dalam makanan yang mengandung serat, vitamin, dan mineral yang lebih tinggi, sehingga dianggap lebih sehat dibandingkan karbohidrat sederhana. Kemudian ada oligosakarida, yaitu rantai pendek dari 3 hingga 10 molekul gula, makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan setelah itu ada polosakarida, yaitu rantai panjang yang terdiri dari lebih dari 10 molekul gula. Contohnya termasuk yang ditemukan dalam biji-bijian atau kentang dan kacang-kacangan. Di dalam tubuh manusia. Kemudian ada pati, yaitu sumber energi utama dalam banyak makanan pokok, sementara glikogen disimpan di otot dan hati sebagai cadangan energi yang dapat digunakan ketika dibutuhkan. Kemudian ada fungsi karbohidrat, yaitu memiliki fungsi penting dalam tubuh, termasuk sebagai sumber energi, terus penyimpanan energi, serta dalam mendukung fungsi otak dan sistem saraf. Berikut adalah saya akan menyebutkan beberapa dari fungsi utama karbohidrat. Yang pertama itu kan sumber energi yang saat dicerna, karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Kemudian bisa menjadi penyimpanan energi yang dibutuhkan energi langsung dari tubuh. Yang dari glukosa itu diubah menjadi glikogen dan disimpan di hati serta otot. Kemudian ada mendukung fungsi otak dan sistem saraf, yaitu bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Sekitar 15-20% dari total energi yang dikonsumsi oleh tubuh
yang digunakan oleh otak, dan sebagian besar energi ini berasal dari glukosa. Itu beberapa fungsi dari karbohidrat sendiri untuk tubuh yang bisa saya sebutkan, hanya beberapa. Kurang lebihnya mohon maaf mengenai penjelasan mengenai karbohidrat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.